Fashion fotografi biasanya itu pemotretan untuk katalog yang backgroundnya putih, backgroundnya biru, merah. Dan kali ini kita akan membuat podcast video bertema art fashion fotografi di warung kopi yang berbasis seni dan budaya di Jogja, yaitu Ada Sarang. Seperti apa videonya? Langsung aja simak link yang ada di bio dan jangan lupa subscribe YouTube ini Fotografer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Fotografer Nyobi. Kali ini kita akan membahas ranah genre yang jarang banget dipakai para fotografer karena genre ini jarang komersilnya alias non komersil, yaitu art fashion fotografi. Nah, di sini kita lagi ada di namanya kafe atau warung kopinya adalah Ada Sarang di kota Yogyakarta, karena ini basisnya seniman yang sangat-sangat nyeni banget dan terpengaruh dan harus berpengaruh tentang kebudayaan di Indonesia itu sendiri. Luar biasa sekali tempatnya, bagus banget, nyeni banget. Begitu kita masuk, nuansanya tuh langsung kita kayak seolah-olah kita ini seniman. Wah, nyaman. Dan ya, di sini tempat yang paling tepat untuk kita berkarya. Karya yang kita mau sampaikan kepada kalian semua adalah karya art fashion fotografi itu sendiri. Yang pasti karya itu harus ada rasa-rasa fashionnya, yaitu pakaian. Pakaian ini sangat penting sekali karena emang tujuannya adalah art fashion fotografi. Nah, pakaian itu sendiri yang memang harus benar-benar ada penjelasan dan ada maksud. Tapi fotografer harus mengerti titik-titik atau spot yang memang harus dilakukan atau dicari untuk pemotretannya. Contoh, pemilihan yang pertama adalah spot backgroundnya. Ini sekarang backgroundnya lagi ada di mana nih? Kalau kita harus menentukan backgroundnya, ya nuansanya mungkin kehijauan, nuansanya mungkin kecoklatan, gelap, terang, itu harus ditentukan. Kita juga harus menentukan di mana cahaya-cahaya yang tepat untuk bisa kita letakkan subjek utamanya, yaitu si talentnya atau model yang sedang dijadikan subjek utama bagaimana kita memunculkan karya fashion fotografi itu sendiri yang artistik sekali. Dan titik-titik seperti itu nggak bisa kalau kita asal pilih. Teman-teman, tips untuk memilih spot background yang tepat adalah kita harus pastikan warna-warna yang tepat. Warna-warnanya ini maksudnya adalah dari pakaian itu sendiri dan juga backgroundnya. Contoh, dengan pakaian yang nuansanya hitam dan putih, berarti kita harus cari background yang kontras dengan hitam putih itu sendiri. Dan nuansa warna hijau, coklat, atau earth tone, wah yang lagi ngetren nih earth tone, itu harus seperti apa kita harus cari. Spot demi spot kita sudah pastikan dan kita harus dapatkan bagaimana cara si subjek atau si model itu mengeluarkan pose, ya. Karena kita juga membahas masalah fashion fotografi, kita harus menentukan bagaimana pose-nya. Apakah dia harus berdiri, tangannya naik, atau tangannya ke depan, atau tangannya di kanan kiri, atas bawah, itu harus ada. Fashion fotografi memang utamanya harus memperlihatkan bajunya. Tapi di art fashion fotografi kita berlakunya tak terhingga, ya. Kita tidak lalu pantas harus memikirkan si bajunya itu. Enggak. Kita harus cari bagaimana bahwa si karya itu sudah nyeni banget. Nyeninya nih nyeni kayak gimana? Kita harus punya pedoman atau kita harus punya tuntunan. Nah, kali ini saya mengarahkan kepada bahasanya itu dalam teori fotografi ke seni visual estetik. Kalau estetika visual yang ada di sini, kita harus memperlihatkan bentuk bidang geometris, background yang lurus, background yang horizontal, vertikal, background yang bersih, background yang tidak terlalu banyak semarak, atau bahkan ada foreground-foreground tertentu yang memang harus kita perlihatkan. Sangat-sangat mudah bagi yang sudah mencoba untuk melakukannya. Bagi kalian yang belum pernah melakukannya, saatnya kalian mencoba. Saatnya kalian mencoba, di sini maksudnya adalah lakukan fashion fotografi yang nyeni banget. Karena apa? Karena pada saat kalian melakukan proses ini, tidak ada satupun orang
Tidak ada satupun customer atau kita bicaranya klien ya, tidak ada orang yang memproduksi kita sendiri, tapi kita sendiri. Tidak orang yang belajar untuk membayar kita dan segala macam. Oh, tentu tidak. Dan ini sangat menarik sekali buat kalian bisa berproses. Dan setelah kita sudah menentukan spotnya, kita juga harus memperlihatkan arah datangnya cahaya juga. Kalau kita menentukan spot tapi cahaya matahari atau ada beberapa cahaya-cahaya yang mungkin terlalu gelap, terlalu terang, itu harus kita pastikan kita mengerti. Cukup mengerti saja. Di mana yang benar, di mana yang salah, bukan itu. Tapi kita harus mengerti arah datangnya cahaya. Apakah dari kanan, apakah dari kiri. Apakah dari depan, apakah dari belakang. Dan kalau kita udah bahas sampai sedetil arah datangnya cahaya, hasilnya pasti bisa magis karena ada cahaya matahari itu sendiri. Dan kalau kita melihat proses pemotretan, saya menggunakan lensa wide ya. Kali ini lensa wide ya supaya kita bisa melihat keseluruhan dari backgroundnya, dan juga lensa fix yang lebih cenderung arahnya ke lensa-lensa 35 mm. Kita pakai bukaan yang besar f2. Dan itu cukup luar biasa dan bisa menghasilkan hasil yang memang fokus kepada portrait itu sendiri. Tapi kalau udah ngomong portrait, arahnya udah bukan lagi ke arah fashion karena nggak keseluruhan. Kalau bisa nih, teman-teman pakai lensanya lensa wide saja. Dan kamera yang kita gunakan ya pastilah kita kebetulan kita memakai Fujifilm X-T4, dan ini yang harus saya sampaikan, ini adalah proses penggunaan film simulation yang sudah di custom seolah-olah seperti negatif film zaman dulu, namanya adalah Kodak Portra. Nah, Kodak Portra ini saya perlihatkan cara-caranya seperti apa. Ini contohnya Kodak Portra itu kalau kita melihat itu warnanya lebih ke kuning-kuningan ya, dan lebih ada grainy-nya. Kalau kita ngomong itu adalah ada noise-nya. Dan setup kamera seperti ini ya kalian bisa lihat ya itu tadi, bahwa memang setup seperti ini adalah setup yang benar-benar dicari-cari orang, karena memang nggak ada tuh di Google, nggak ada tuh. Kita setiap orang punya proses masing-masing. Saya tidak sebutkan lewat mulut saya, tapi kalian semua harus melihat setup itu sendiri supaya kalian bisa mencoba untuk play and pause. Dan ya seperti biasa, kalian kalau udah coba, saya bilang itu adalah mengcover fotonya atau mencoba revisualisasi fotonya, maka kalian juga harus posting dan langsung diaplikasikan atau diunggah di Instagram masing-masing, dan jangan lupa tag saya @mohtred. Dan memang kondisi-kondisi semacam ini sangat luar biasa sekali, dan kalian juga harus mencoba. Suasana di sini sangat menarik sekali, berkesenian dan berkebudayaan. Seperti apa sih kalau kita udah bahas masalah kameranya, kita juga harus membahas mengenai pakaiannya. Di sini saya akan memperkenalkan seorang seniman yang mencoba untuk memperagakan pakaiannya yang keren itu. Namanya adalah Babam. Langsung aja dia yang akan menjelasin detail dari pakaian-pakaian atau yang dia kenakan pada saat pemotretannya. Ini dia Babam. Oke, namaku Babam. Aku punya beberapa kolektif, salah satunya The Freak Show. Ini lagi prosesnya The Freak Show yang aku lakukan sekarang dan hari ini bersama Mohtred. Yang pasti tuh kayak judulnya tuh sebenarnya perayaan kematian. Jadi mungkin sama halnya pernikahan yang diraya besar-besaran, harapanku kematian juga harus dirayakan sebahagia itu seperti pernikahan. Jadi ya berdandanlah sekeren mungkin di pemakaman siapapun. Mungkin begitu. Kenapa saya memakai penutup kepalanya bunga? Ya seperti kebanyakan bunga itu ada di setiap momen dari bahagia, sukacita, sedih. Nah itu aku letakkan di bagian kepala, menandakan bahwa bunga segitu pentingnya gitu. Lalu jaket kulit ya biar ngepang aja sih biar asik gitu, jadi dia nggak terlalu kaku gitu. Konsepnya memang
punk rock abad 18 gitu kali ya. Gaya yang aku lakukan itu mungkin gabungan, jadi beberapa polanya memang monoton dan simple, nggak banyak pergerakan, karena dari kostumnya aja menurutku kayak dia udah rame ya. Jadi mungkin dari tubuhnya juga tidak banyak pergerakan, bahwa ada sisi sakral gitu kali. Proses sama motret is always selalu dadakan. Tapi itulah yang menarik. Jadi biasanya mereka menghubungi selalu mendadak, tapi itu membuat kerja otakku jadi pressure-nya asik sih. Jadi kayak mereka mau ke Jogja, terus mau melakukan satu hal, ada apa nih? Terus kayak aku selalu menjawab, ada, datang aja ke sini. Lalu wala, jadilah dia. Prosesnya sangat singkat, padat, dan jelas. Pesan dan kesan untuk fotografer newbie. Apa ya? Coba dan gagal sih. Menurutku itu faktor paling penting. Jadi kayak coba aja terus, apapun yang ingin kamu lakukan, coba aja pakai media apapun, karena dalam proses mencoba adalah proses belajar. Jadi kita tahu mana gagal dan mana enggak gitu. Akhir kata mungkin terima kasih untuk Motret dan tim sudah mengajak saya asik di situs YouTube Newbie. Terima kasih Babam, luar biasa sekali penjelasannya, dan buat kalian semuanya sudah jelas banget kan, art fashion fotografi tidak ada benar salah, tapi yang ada hanyalah cobalah, lakukan, berproseslah, foto shooting lah, dan jangan lupa di-upload. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya di konten fotografer newbie selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.